Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas sosok leluhur yang mendampingimu. Ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan seperti biasa ini ada dua pilihan kartu. Ini pel 1, ini pel 2 ya. Ini pel 1. Sosok leluhur yang mendampingimu ini tidak berbatas waktu teman-teman ya, jadi kapan saja kalian melihatnya ini berlaku. Ini pel 2 ya, silahkan pilih mana yang paling menarik perhatian kalian. Sosok leluhur yang mendampingimu. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya, dan ini minyak wangi aura. Ini isinya 30 ml, harganya 85.000, dan ini 50 ml harganya 130.000. Ini contoh botol aja ya teman-teman, 130.000. Ini manfaatnya untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan rezeki, bisa buat usaha dagang juga seperti itu. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan ini harganya sekitar 90.000. Ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa ya. Bagi kalian yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Nah, kita ngebahas pel 1 dulu ya. Bagi kalian yang mau konsultasi pembacaan garis tangan, personal reading, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Tapi secara garis besarnya aja ya, seperti itu. Dan itu harganya sekitar 100.000. Kelihatan kan teman-teman ya, sosok leluhur yang mendampingimu. Untuk kalian yang memilih pel 1, sepertinya banyak dari kalian yang punya misalnya gini, banyak dari kalian yang mungkin punya keahlian di bidang misal pijit ya, atau mungkin terapi itu karena banyak ya, bisa dipijit, bisa ditentang tulang, benerin tulang, atau benerin urat-urat saraf, atau hal apapun yang memang berhubungan dengan kesehatan organ tubuh manusia. Dan mungkin di sini seperti ada juga yang memang ahli di bidang spiritual, dalam arti mungkin di bidang keagamaan ya, tokoh agama, atau mungkin orang-orang yang memang istilahnya memberikan pengarahan atau arahan yang berhubungan dengan keagamaan. Misalnya kalau di saya kan Islam ya, misalnya seperti kiai atau kiai besar. Karena ini ada yang memang besar ya, tapi ada juga seorang kiai besar, atau mungkin ustadz, mungkin seperti itu. Dan di sini kan juga seperti ada yang memang ahli di bidang supranatural, dalam arti di bidang pengobatan. Ini pengobatan ini ada yang memang maaf ya teman-teman, ada yang memang leluhur kalian ini ada yang memang dari atas, seperti dimensinya itu dari atas itu misal dari para malaikat, atau mungkin dari misalnya ya, contoh aja dari atas itu memang benar-benar dari Tuhan, dan itu lewat umat-umat Tuhan yang memang Tuhan tunjuk untuk membantu kalian. Misal takut salah ya saya, misal kalau yang saya lihat sih mungkin para malaikat, atau mungkin yang umat-umat yang memang dulu ya, umat Tuhan yang dulu pernah hidup di dunia ini dan mungkin ilmunya tinggi ya, seperti itu. Misalnya sebagai seorang yang memang dulunya penyembuh, yang memang ahli di bidang pengobatan, tapi memang ilmunya udah tinggi banget. Tapi ada juga yang memang istilahnya seorang panglima kerajaan, atau mungkin seperti ini lebih ke orang yang ahli di bidang penyembuhan, misalnya penyembuhan secara batiniah, dan juga di bidang istilahnya pengobatan yang berhubungan dengan herbal atau tabib dulunya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang memilih pel 1 ini ahli di bidang
pengobatan secara batin yang memang sumbernya kepada Tuhan, dan mungkin ada juga yang memang ngobatinya ada yang lewat air, lewat garam, atau mungkin lewat rempah-rempah atau herbal seperti itu teman-teman ya. Tetapi ada juga yang memang yang memilih PL1 ini ada yang memang bisa melihat makhluk astral, dalam arti makhluk yang memang dimensinya ke bawah, dalam arti mungkin yang misalnya maaf ya teman-teman, misalnya yang yang dimensi ke bawah itu misalnya kalian tuh melihat makhluk yang misalnya contoh aja ya, makhluk yang memang menyeramkan seperti itu, yang mungkin istilahnya dulunya mungkin ya istilahnya tertabrak meninggalnya karena atau hal-hal yang memang apapun itu, tapi kalian ini seperti bisa melihat itu. Jadi kadang-kadang kalian tuh bisa bicara dengan hal-hal seperti itu, makhluk-makhluk dimensi ke bawah seperti itu teman-teman. Ada juga yang memang bisa berbicara dengan orang yang udah meninggal. Nah, di sini kalian ini sepertinya memang ada yang memang didampingi oleh para malaikat ya, ada leluhur atau mungkin seperti umat Tuhan yang memang dulunya mungkin di waktu hidupnya itu punya kekuatan yang sangat bagus ya. Tetapi ini ada dua versi sih di PL2 ini. Jadi di PL1 ini ada dua versi. Jadi ada yang memang benar-benar dimensinya ke atas, ada juga yang memang dimensinya agak ke bawah seperti itu. Dalam arti mungkin misalnya indigo kan bisa melihat makhluk-makhluk astral gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan selama kalian bisa istilahnya mempergunakan kelebihan kalian ini dengan hal positif, ini sebenarnya bermanfaat aja sih teman-teman ya. Jadi intinya kalau yang memang dimensi atas itu pasti positif, kalau yang bawah kan kadang-kadang kan kalian tuh bisa nyuruh misalnya bisa nyuruh makhluk astral gitu, ada yang punya kelebihan seperti itu. Jadi kalau kelebihan kalian ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif dalam kebaikan itu baik, dan kalau kira-kira hal-hal seperti itu memperkeruh kehidupanmu atau memperkeruh jiwamu, mendingan dibatasi aja, saya rasa seperti itu ya. Karena ini takutnya kalau kalian nggak bisa mengimbangi, untuk terutama yang memang bisa melihat dimensi ke bawah ya, nggak bisa mengimbangi, takutnya justru nanti diri kalian atau rezeki kalian yang agak kehambat secara keberuntungan atau secara rezeki ya, seperti itu. Dan mungkin pemikiran juga kadang-kadang kalau kalian lagi suntuk itu seperti mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekeliling kalian. Jadi intinya kalau kalian istilahnya merasa enggak terlalu bisa memanage diri kalian, mendingan jangan terlalu banyak berinteraksi dengan mereka walaupun kalian bisa. Seperti itu saran saya sih teman-teman ya, seperti itu. Dan ini untuk yang kalian yang memang istilahnya dimensinya itu memang ke atas, atau yang menampingnya leluhur atau mungkin malaikat, atau mungkin yang saya tadi bilang umat Tuhan yang pernah hidup dulunya itu mungkin orang-orang yang memang punya kemampuan tertentu yang memang tinggi. Kalian bisa ahli di bidang pengobatan supranatural, misalnya di bidang kebatinan atau herbal, atau mungkin di bidang terapi, atau di bidang misalnya seorang kiai besar atau apapun itu tujuannya untuk memberikan pencerahan buat banyak orang, dan juga untuk membantu orang-orang yang kesusahan, yang enggak berpatokan kepada uang. Dalam arti kadang-kadang kan yang berobat itu uangnya ada yang banyak, ada yang sedikit ya teman-teman. Jadi kalian tuh diberikan istilahnya kekuatan itu untuk kalian banyak membantu orang lain yang memang tidak melihat uangnya itu banyak atau sedikit, tapi kalian ini harus ikhlas membantunya. Jadi kalau keikhlasan kalian semakin tinggi, energinya itu semakin tinggi juga. Tapi kalau kalian udah semuanya itu diukur dengan uang, dan juga istilahnya kalian tuh hanya mementingkan orang-orang yang punya uang. Jadi kalau yang nggak punya, yang uangnya sedikit, kalian nggak terlalu menerima gitu. Itu justru mungkin akan sedikit demi sedikit energinya itu akan turun dengan sendirinya nanti secara alami, karena ini seperti memang anugerah alam juga, anugerah yang memang Tuhan berikan kepada kalian itu teman-teman ya. Dalam arti gini, kita boleh mematok teman-teman, mematok harga, tetapi
ya itu jangan mahal-mahal banget gitu ya. Dan kita itu kan kadang-kadang pasien itu ada yang memang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit, tetap dilayani. Seperti itu maksud saya ya. Jangan berarti kalian harus gratisan aja, enggak, karena kita hidup itu juga butuh uang ya, seperti butuh anak sekolah, butuh biaya hidup gitu ya, karena kita masih hidup di dunia yang membutuhkan uang. Seperti itu teman-teman, artinya jangan jangan salah paham ya maksud saya. Ini cahayanya masih kadang turun kadang naik, dalam arti mungkin vibrasinya belum benar-benar stabil banget, dan mungkin ini butuh proses untuk ke sana ya, karena apapun itu butuh proses teman-teman. Jadi ini seperti mulai terbuka tapi belum benar-benar istilahnya terbuka banget, seperti itu. Kita ngebahas spell 2 ya. Saya sangat jarang ya ngebahas ini jadi saya ingin aja, karena supranatural itu kalau kita pemikirannya terbatas, kadang-kadang kita pemahamannya juga terbatas teman-teman. Kadang-kadang sedangkan kita tuh harus bisa menerima ilmu itu sangat luas, dan kalaupun lautan ditulis untuk ilmu itu nggak akan cukup, karena ilmu itu sangat luas dengan berbagai mungkin manfaatnya, dan juga mungkin asalnya dari mana ya, karena ini banyak hal, ini banyak, kalau dikupas itu dalam banget ya. Kita ngebahas untuk yang memilih PL2, sosok leluhur yang mendampingimu. Untuk yang memilih PL2 ini sepertinya kalian ini didampingi oleh para wali, mungkin sosok para wali yang dulu ya, istilahnya sosok para wali yang memang istilahnya mungkin ada yang ada dari keturunan wali, mungkin di sini ada dari kalian yang lihat ini, ada yang mungkin leluhurnya dulu seorang kiai besar, atau mungkin penyebar agama Islam, atau tokoh agama tertentu menurut kepercayaan kalian ya, seperti itu. Dan di sini kan tuh seperti memang orang-orang yang memang diturunkan atau diberikan tugas untuk kalian mencerahkan banyak orang, untuk menebarkan cinta kasih. Makanya banyak dari kalian mungkin orang-orang yang sangat berjiwa sosial tinggi, dan sepertinya banyak sekali memikirkan kehidupan orang lain apapun pekerjaanmu, dan kalian juga seperti banyak yang terjun benar-benar untuk membantu banyak orang dalam sosial, seperti itu ya. Dan di sini banyak juga dari kalian yang memang sangat istilahnya aktif, istilahnya secara energi, dalam arti mungkin punya indera yang memang terpancar ya, seperti misalnya bisa menolong orang, dalam arti entah lewat sentuhan, entah lewat doanya itu bisa lewat air, lewat apapun yang diberikan kepada pasien kalian atau orang yang kalian tolong. Dan kalian juga sepertinya bisa juga istilahnya menilai atau melihat karakter orang lain, seperti itu. Dan ini kan tuh seperti kebanyakan ini ada leluhur yang mendampingi kalian, ada juga seperti berhubungan dengan para wali ya, dan ini juga ada yang berhubungan dengan ratu, ada ratu yang mungkin yang sangat berkuasa di daerah daratan bagian timur tengah ya, seperti mungkin Cleopatra mungkin, atau apa ya, saya juga kurang paham juga. Dulu mungkin beliau ini seorang ratu yang sangat kuat, yang sangat istilahnya tidak mudah dikalahkan. Dan ini juga seperti ada yang berhubungan dengan sangat memahami karakter binatang, dan suka menyukai binatang, dan sangat menyukai binatang, dan kan itu seperti memahami cara bicara binatang atau gerak-gerik binatang. Jadi binatang itu sama kalian ini sepertinya banyak yang memang nurut banget, walaupun mungkin kelihatannya buah, tapi sama kalian tuh nurut, ada yang seperti itu. Dan kalian tuh seperti orang-orang yang sangat peka dengan kondisi semesta, dalam arti bumi. Kalau bumi lagi ingin ada, misalnya akan ada bencana, akan ada misalnya akan ada
penyakit yang memang menimpa manusia, atau akan ada bencana longsor, banjir, atau hal apapun itu, sepertinya akan tuh merasa getarannya. Tetapi banyak dari yang memilih PL2 ini udah kuat secara batinnya, sehingga walaupun kemampuannya ada tiga versi nih kemampuannya ya, PL2 ini ada yang memang baru mulai terbuka, ada yang udah terbuka dan ini udah powernya udah gede banget, ada juga yang memang seperti itu. Jadi ada tiga, jadi kalian tuh ada yang memang mulai terbuka, ada yang udah terbuka, ada juga yang powernya udah besar banget. Jadi memang udah bener-bener ditunjuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk banyak membantu orang lain dan memberikan energi yang positif ke bumi ini, sehingga bisa menetralisir hal-hal yang buruk entah dari arah manapun ya, seperti itu. Dan ini seperti bisa bisa mungkin bisa nerawang, bisa melihat masa depan, masa yang akan datang atau masa yang belum terjadi, ada yang seperti itu, bisa melihat karakter orang. Dan ini juga bisa menolong lewat air, lewat garam, atau lewat rempah atau apapun itu yang memang dia doakan, atau bisa juga lewat tangannya, seperti itu. Kalau udah yang powernya tinggi ya, saya bilang udah yang udah powernya tinggi. Dan ini benar-benar kekuatan ini kekuatan yang dari Tuhan, karena ini saya melihat cahaya yang begitu besar, seperti bunderan cahaya yang benar-benar datang dari langit dan benar-benar menyatu ke badan yang PL2 ini, tapi yang udah powernya besar ya, seperti itu. Kalau yang powernya masih sedang ataupun yang baru mulai belum nyampe, seperti itu ya. Dan ini biasanya batinnya tuh udah mulai, yang di PL2 ini batinnya itu yang ada memang takdirnya kuat batinnya, tapi ada yang memang berproses udah jadi, sama yang memang udah super banget gitu ya. Jadi ini batinnya kuat, yang udah super banget batinnya kuat banget, sehingga apapun kekuatan yang dia miliki dan dia menyadari nilai dia, kemampuannya, dan juga tugasnya, tapi diimbangi dengan batin yang kuat, sehingga tidak ada sifat yang sombong atau angkuh, dan dia udah bisa membawa semuanya dengan sangat baik. Dan memang itu seperti ditempatnya dengan berbagai cobaan hidup ya, kayaknya ini udah takdir dari lahir ya, jadi cobaannya juga ini dari kecil, seperti itu, bahkan dari dia usia 3 tahun, mungkin bahkan dari lahir pun udah banyak hal yang memang ingin mengambil nyawanya ya, kalau Tuhan enggak menjaga gitu, seperti itu. Ini biasanya sangat disenangi oleh binatang, dan karena saya melihat ini banyak juga yang menjaganya, seperti harimau ya, ular ada di sini yang punya kekuatan yang magis banget dan punya kekuasaan. Dan ini seperti banyak juga yang berhubungan dengan burung. Jadi ini identik dengan orangnya juga suka burung, karena memang yang menjaganya juga ini berbagai burung yang bisa memberikan kabar. Jadi tanpa ini biasanya dari alam ya, burung ini dari misalnya kabar, misal akan ada bencana, akan ada banjir, misalnya akan ada ini, tapi karena dia batinnya udah kuat, jadi enggak terlalu diumbar, jadi cukup tahu, banyak berdoa, dan mungkin kalaupun ngasih tahu ke orang-orang terdekat aja, jadi enggak diumbar di mana-mana gitu, karena dia paham semua itu ada batasnya. Jadi ini memang udah sesuatu yang memang super power ya, dan memang tugasnya juga besar, dan tempaan hidupnya juga sangat banyak ya. Dan ini yang menjaganya juga berbagai hal, ini bisa dari malaikat, leluhur, dan mungkin wali-wali atau umat manusia yang pernah hidup di dunia ini tapi punya kekuatan yang super power juga dulunya, karena memang ini nanti yang dihadapinya juga super power juga. Jadi ketika dia menolong orang, pasti dia menghadapi banyak hal juga yang membutuhkan kekuatan secara lahir dan batin. Ini memang sesuatu yang akan dia untuk level 2 ini, kalau kalian di bidang pengobatan ya, kalau kalian di bidang pengobatan ini sampai tua. Karena ini saya melihatnya ada yang memang ahli di bidang pengobatan, ada juga yang ahli di bidang usaha, tetapi dia akan punya usaha yang besar dan bisa membangun usaha yang besar dan bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang banyak, tapi orang ini punya
pendamping yang kuat sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan oleh lawan-lawannya. Dan ini yang ketiga ini sepertinya ada yang punya takdir hidupnya di bidang seperti apa ya, seperti kalau orang yang memang banyak istilahnya menolong orang, jadi hidupnya itu untuk menolong orang, bukan berarti nggak pernah nikah ya, dia nikah tapi hidupnya itu untuk menolong orang, tapi yang berhubungan dengan misalnya apa ya, yang biasa misalnya membantu orang miskin. Nah, organisasinya, ada organisasinya nanti yang misalnya membantu orang miskin, membantu orang yang memang sakit atau yang benar-benar butuh bantuan lah, intinya gitu. Dan dia akan punya nama besar di situ, walaupun memang istilahnya ini tugasnya besar ya. Ini nggak berhubungan dengan keuntungan, ini benar-benar kemanusiaan, tapi ini nanti ada jalannya untuk istilahnya mempunyai rezeki untuk menjalankan ini, misalnya dari donatur misalnya gitu. Jadi kan kalau nolong orang kan butuh biaya ya teman-teman, apalagi kalau misalnya banyak orang yang harus kita tolong kan butuh biaya banyak, tapi ini nanti ada jalannya misalnya dari donatur, dan itu ada yayasannya, ada kelompoknya, mungkin ada yang seperti itu. Saya lihatnya 3 kelompok sih di sini ya, 3 kelompok. Jadi untuk yang level 2 ini super power sih, memang punya tugas yang besar di dunia ini, walaupun mungkin ada yang baru mau jadi, udah jadi dan udah super power. Jadi intinya apapun itu, kalian ini salah satu orang-orang pilihan yang Tuhan tunjuk untuk membuat dunia ini punya energi positif dan kebaikan. Seperti itu ya teman-teman. Ini sepertinya memang sesuatu banget, dan kalian ini orang-orang yang diproses dengan berbagai hal kehidupannya, jadi pasti ada cerita di balik semua itu sebelum nama kalian besar. Itu aja teman-teman, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Pasti ada beberapa ya yang tidak saya lihat di sini, karena pasti semuanya itu nggak mungkin dibuka semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.